Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Plan B-nya gak ada plan B. Melakukan pergantian pemain tapi cara bermainnya masih sama. Long ball, crossing, kerasang. Oh itu croissant ya, makanan. Langsung diperintahkan RI1, Erick Thohir, diminta untuk segera memulangkan Sintayong dan memecat Patrick Kluivert. Berkat tekanan dari supporter yang kian masif, Prabowo Subianto, saya dengar keinginan masyarakat, tolong segera lakukan. Setelah kekalahan melawan Arab Saudi kemarin, nampaknya memang banyak orang yang merasa kecewa berat, kesel, frustasi, dan gak habis pikir soal taktik yang dijalankan Patrick Kluivert. Belum lagi pemilihan starting line up yang dirasa coba-coba dan eksperimen membuat orang makin pesimis untuk laga melawan Irak besok hari. Tentu sorotan soal line up tidak lain dan tidak bukan karena dipasangnya double pivot di lini tengah tapi dengan tipikal pemain yang sama. Kita tahu sendiri kalau Klok di Persib Bandung main sebagai pengatur irama permainan, menghantam pemain lawan dan memutus serangan lawan. Karakter mainnya sama dengan Joy Pelupesi yang diduetkan oleh Patrick Kluivert. Pertanyaannya, ini mau main nyerang apa main bertahan? Kalau kita lihat realita di atas lapangan kemarin, jelas di lini tengah kita kalah segalanya. Klok nggak bisa pressing, telat nutup dan bahkan berapa kali melakukan pelanggaran nggak penting. Dan yang menarik tentu kenapa si Patrick gak memainkan satu gelandang pengatur serangan Tom Hai yang jelas-jelas lebih punya visi bermain dan umpan-umpan crossing yang akurat. Entahlah, semua pundit bahkan bingung dengan apa yang dilakukan Patrick Kluivert. Mana si Klok main sampai 100 menit lagi, udah tahu gak jalan masih aja dimainin. Selain itu debat soal Nathan yang dicolet, Ivar Jenner yang tidak dipanggil membuat banyak orang semakin yakin kalau pelatih satu ini memang tidak mengenal tipikal pemainnya. Gak tahu cara pemainnya bermain, tapi sudahlah, nasi juga sudah jadi bubur. Tinggal kita lihat di starting besok apakah Patrick Kluivert masih akan memainkan Klok sebagai starting. Kalau sampai ia fiksi, kata orang berarti emang ada permainan di balik ini. Ucap netizen di kolom komentar. Ya gak masuk akal bro, lo punya Nathan yang masih seger, masih muda dan bahkan lagi on fire di klubnya, tapi lo malah pilih pemain tua dari Liga Super yang bahkan kelihatan jelas udah keteteran lawan Saudi kemarin. Kalau lawan China Taipei, yes, kita setuju. Si Klok ini emang cukup impresif. Tapi lihat lagi, itu rank berapa dan levelnya beda jauh sama Saudi. Gak bisa lo jadiin parameter lawan China Taipei untuk memilih pemain di laga super krusial lawan Saudi. Aduh, bingung dah. Pokoknya semua rata-rata pundit jelas kecewa. Dan semua sorotannya tetap sama. Tentu kepada Patrick Kluivert yang dianggap blunder dan salah melakukan taktik dan pemilihan pemain di starting. Bahkan Bung Binder pun nampaknya sangat emosi, berapi-api dan kecewa besar. Tentu kita sebagai fans timnas sejati sangat menyayangkan hal ini. Karena ini adalah kesempatan Indonesia paling dekat ke Piala Dunia, yaitu 180 menit. Tapi malah disia-siakan dengan blunder macam kotoran ayam. Banyak netizen, supporter saat ini yang menyeru agar Patrick Kluivert angkat kaki dari timnas sebelum kian hancur. Tentu alasan netizen kita itu mendasar. Karena di era Patrick Kluivert saat ini, jelas dia lebih suka pemain seperti Mark Klok daripada Nathan. Dia lebih doyan Lili Pali daripada Marcelino. Dan bahkan Egy yang kemarin sempat melakukan 1-2 sentuhan dengan Ole Romeni malah bisa-bisanya dicoret. Tuntutan agar STY dipulangkan kian masif. Bahkan Instagram pribadi Menpora dan juga sekaligus Ketua Umum PSSI habis diserang. Netizen menuntut tanggung jawab Erick Thohir yang dengan frontal mengganti STY dulu, yang bahkan saat itu sedang on fire usai mengalahkan Arab Saudi 2-0. Erick Thohir dianggap sebagai orang paling bertanggung jawab selain Patrick Kluivert, karena dialah yang menunjuk Patrick Kluivert dulu. Kalau kata netizen sih gini, orang lagi butuh uang ditawari ngelatih, jelas dia pasti maulah. Padahal netizen dan supporter Curaçao saat itu sempat memberikan sinyal kepada PSSI, kepada supporter Indonesia, kalau Patrick Kluivert di Curaçao adalah pelatih mediocre dan tidak jelas taktikalnya. Hal itu juga sempat ramai di awal-awal penunjukan Patrick Kluivert Januari lalu. Namun nampaknya saat ini baru mulai kelihatan buluknya. RI1 saat ini nampaknya langsung turun tangan untuk memerintahkan agar PSSI segera memecat Patrick Kluivert. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, kalau sepak bola itu adalah harga diri bangsa. Jadi dengan situasi saat ini dan dengan peluang yang sebenarnya sangat dekat, Indonesia seharusnya bisa memaksimalkan itu. STY pun diminta agar kembali menangani timnas Indonesia, setidaknya untuk mengobati rasa frustasi supporter
dan juga sebagai bentuk tuntutan yang kian masif di tubuh supporter kita. Tentu Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia sangat peka dan peduli dengan apa yang disuarakan banyak orang saat ini. Dan tentang keputusan itu tentu sah-sah saja. Demi gairah sepak bola yang lebih tinggi dan harapan melaju ke tempat lebih tinggi, itu seharusnya bisa dilakukan. Namun pertanyaannya, kapan STY akan dipulangkan? Apakah nunggu Indonesia gagal dulu, atau kalau Indonesia lolos round 5 baru dipulangkan? Ya tentu sebenarnya kita juga berharap kalau Indonesia saat ini bisa langsung lolos, walaupun rasa pesimis sangat besar. Tapi kalau bisa tentu nggak masalah si Bro Patrick diganti, karena toh mainnya gak jelas banget. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setujukah kalian STY dipulangkan dan Patrick Kluivert dipecat? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya. Gas!